pada pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar, jemaat Tuhan, orang percaya, orang tua, hamba Tuhan, gembala jemaat yang barangkali ikut menyaksikan program Hidupi Firman Selalu. Maka hamba percaya setiap kami diberkati Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami hari berjalan ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Jadi jumpa kembali di jam 6.30 pada pagi hari ini di program Hidupi Firman Selalu. Dan Kejadian pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-21 akan menjadi landasan bagi kita untuk belajar kebenaran firman pada hari ini, yang saya beri tema mandul tapi mengandung. Aneh bin ajaib kalau seorang yang mandul tapi melahirkan dan mempunyai anak. Tetapi Alkitab bilang bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ya, setuju, katakan amin. Berbagai bentuk peristiwa bagaimana kemudian Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan perkara-perkara kemustahilannya. Maria yang dimana Yesus lahir darinya, dia tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki tapi mengandung dari Roh Kudus. Hana kemudian dia berdoa dengan begitu sangat yakin dan Allah mengaruniakan anak kepadanya. Sarah yang sudah mati haid karena kemudian sudah umur tua, tetapi Allah karuniakan Ishak baginya. Nah, kali ini kemudian kita sampai pada kejadian yang dialami oleh Ribka, istrinya Ishak, yang kemudian juga Alkitab berkata mandul, tetapi akhirnya dipercayakan untuk punya anak. Dan ini satu rahasia yang besar. Ini prerogatif ilahi yang di luar akal pikiran manusia yang terbatas. Mungkin kita berkata, kok bisa ilmu medis, ilmu kedokteran rasanya mustahil untuk menjelaskan perkara-perkara ini. Tetapi bagi Allah, sekali lagi, tidak ada perkara yang mustahil. Mustahil bagi manusia, mustahil bagi tangan dokter, mustahil bagi apa yang kita pikirkan dalam pandangan manusia, tetapi bagi Allah segalanya dimungkinkan. Haleluya. Mari kita baca Kejadian pasal 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Seorang suami yang baik hati, seorang suami yang mulia akhlaknya, ketika mendapati istrinya mandul, ketika mendapati istrinya tidak bisa hamil, dia tidak berikhtiar untuk menceraikan atau pisah diam-diam. Dia tidak berikhtiar mencari wanita lain sebagai pengganti daripada istrinya dengan membuat kekacauan, huru-hara. Saudaraku, dalam hidup kekristenan hari-hari ini banyak kita lihat perkara-perkara di depan mata kita, bagaimana orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sudah menikah lalu kemudian tidak punya anak, lalu ini menjadi persoalan tersendiri. Suami kemudian mencela istrinya, istri mencela suaminya, dan seterusnya. Lalu akhirnya ini menjadi cikal bakal perceraian dalam rumah tangga terjadi. Satu dengan yang lain tidak kemudian akur. Karena apa? Karena gara-gara belum punya anak dan sebagainya. Belum lagi campur tangan orang tua, mertua yang bikin hidup rumah tangga makin runyam, makin kacau, makin bikin pusing, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bagi Ishak,
Mandulnya Ribka bukan persoalan, saudaraku. Dia tidak persoalkan itu dan berkata, Ribka, karena kau tidak punya anak, kau mandul, maka tunggu ya, saya harus cari istri baru. Iya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup kita kadang kita suka cari jalan keluar menurut otak kita yang terbatas. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ishak ketika mendapati istrinya mandul. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, saudaraku. Bagi seorang suami, bagi seorang pria yang sudah menikah, dengar ini baik. Jika engkau mendapati istrimu barangkali tidak punya anak karena ada persoalan-persoalan, entah mandulkah, entah masalah dalam kandungankah, entah apapun itu, saya berharap saudara jangan menyalahkan terus istrimu yang engkau kasihi dulu, lalu karena hanya persoalan itu lalu engkau bilang begini sama dia, itu kan dulu saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan pendeta, aku menerima engkau apa adanya, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan punya anak, keadaan tidak punya anak. Itu kan dulu. Tapi sekarang kenyataan yang saya lihat di lapangan adalah kita sudah menikah sekian lama, kau tak punya anak. Lalu apakah kemudian saya harus mati meninggalkan semua apa yang Tuhan percayakan ini dengan tanpa punya anak? Lalu suami mulai cari gara-gara sana sini sehingga dia bisa bikin anak, cari anak, temukan anak dari wanita-wanita lain. Dengar ini baik, salah saudaraku. Itu tindakan bodoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika engkau jumpa istrimu dalam keadaan yang demikian, yang harus kau lakukan bukan mencela dan menghinanya, bukan kemudian mencemoohnya, bukan kemudian menekannya. Dengar ini baik, sebagai suami tanggung jawabmu adalah berdoa kepada Allah. Mungkinkah bisa terbuka jalan? Bagimu tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin segalanya terjadi. Kalau ada mertua yang mencela menantu perempuannya karena mungkin tidak punya anak dan didapati mandul, tugasmu bukan mencelanya, bagianmu adalah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan sesuatu. Mungkin kita berdoa sekian lama dan belum terjadi. Jangan pernah putus harap, sebab dalam doa orang beriman, dalam doa orang percaya, saya percaya besar kekuatannya, besar segala hal baik yang Tuhan mau lakukan. Lalu apa yang terjadi ketika Ishak berdoa untuk istrinya yang mandul itu? Lihat ini baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, haleluya. Loh, Ribka udah mandul. Artinya secara kedokteran, secara ilmu apapun, dia tidak punya kesempatan lagi untuk punya anak. Tetapi ketika Ishak berdoa, kemandulan diobat Tuhan menjadi kandungan yang bisa berproduksi dan mereproduksi. Dengar ini baik. Saya mau kasih tahu, dia punya 2 anak. Langsung saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hebatnya orang-orang yang berdoa menghasilkan dan mendatangkan perkara-perkara di luar akal sehat manusia. Karena yang mengerjakan itu bukan pikiran kita yang terbatas, tetapi orang berdoa yang mengerjakan itu adalah Allah yang tidak berterbatas. Sedangkan segala sesuatu yang jadi dalam dunia hanya dengan perkataan firman. Dan saya percaya orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, masa doanya Tuhan tidak jawab. Pasti Tuhan akan tolong. Tunggu waktu perkenanan Tuhan. Haleluya.
Tuhan mengabulkan doanya, maka mengandunglah Ribka. Dan waktu Ribka melahirkan, itu langsung 2 anak kembar, saudaraku, Esau dan Yakub. Nah, mandul tapi mengandung bicara apa? Saya catat di sini yang pertama, karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dalam hidup kita sering kemudian batasi Tuhan karena keterbatasan kita. Terlalu naif dan dalam hidup kita mulai batasi Tuhan dalam segala yang dikerjakannya karena keterbatasan kita. Kita pikir bahwa karena kita tidak mampu lagi melakukan itu, dan Tuhan juga tidak mampu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika tekanan, ketika persoalan, ketika masalah, ketika kesulitan begitu kuat mendera kehidupan kita, kita mulai putus asa, kita mulai frustrasi, kita mulai stres, kita mulai kecewa, kita mulai hilang pengharapan. Lalu kita berkata bahwa karena sudah tidak mungkin bagiku, maka rasanya bagi Tuhan juga tidak mungkin. Loh, kita kan terbatas. Kita gak bisa buat apa-apa. Dan dalam banyak hal engkau tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja. Dari yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Apalagi membuat yang ada dari apa yang sudah ada. Terlalu mudah untuk dikerjakannya. Jadi dengar ini baik. Mulai hari ini berhenti untuk membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan keterbatasan yang ada pada. Kalau engkau mau Allah melakukan sesuatu yang terbaik bagi hidupmu, engkau mau Allah menyembuhkanmu, engkau mau Allah mendatangkan mujizat bagi hidupmu, maka jangan batasi Tuhan yang tidak terbatas dengan keterbatasan yang ada padamu. Saya periksa Alkitab, dan perkara-perkara ajaib dan mujizat selalu terjadi saat mereka yang mengalaminya tidak membatasi Tuhan yang terbatas dengan pikiran yang terbatas, dengan apa yang terbatas pada mereka. Haleluya. Tuhan bisa lakukan apa saja. Jadi jangan pernah batasi dia. Kalau engkau mau alami mujizat, jangan batasi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Tuhan yang dapat menjawab harap-harap cemas kita. Haleluya. Dengar ini baik. Rekan sahabat yang menyaksikan program Hidupi Firman Selalu pada pagi hari ini. Tuhan yang dapat menjawab harap-harap cemas kita. Bukankah Ishak, bukankah Ribka, mereka berharap dalam kecemasan mereka. Tetapi toh kemudian dalam perjalanannya mereka tidak punya anak karena Ribka mandul. Dalam kemandulan itu Ishak berdoa. Lalu setelah Ishak berdoa, tentu kan gak langsung hamil, ya kan? Tentu gak langsung punya anak, ya Tuhan. Lalu Tuhan kemudian menjawab, mendengar doa dan menjawab doa itu. Dan dalam menjawab doa itu, mereka tetap berharap dengan cemas. Dalam harap-harap cemas, Tuhan nyatakan kemuliaan. Tuhan nyatakan buktinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin dalam harapanmu engkau sampai pada titik harap-harap cemas. Jangan pernah berhenti berharap walaupun ada harap-harap cemasnya. Mungkin engkau sedang bergumul untuk sesuatu dan engkau meyakini bahwa Tuhan menjawabnya. Engkau yakin bahwa Tuhan pasti tolong. Dan engkau sedang menantikan itu dalam sebuah harapan. Walaupun dengan harap-harap cemas, gak usah takut, gak usah khawatir. Tuhan yang bela, siapa mau lawan? Tuhan yang bela, siapa yang mau lawan kita? Saya percaya kalau Tuhan sudah turun tangan menolong, dalam harap-harap cemas akan melihat mengalami mujizat Tuhan. Saya pun hari-hari ini sedang harap-harap cemas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan bebankan, ada beban yang harus dipikul dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
untuk hal-hal besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam hidup saya, dan penuh dengan harap-harap cemas. Tetapi banyak hal dalam harap-harap cemas yang saya pernah alami dalam hidup ini, Tuhan selalu jawab dengan baik, dan saya selalu menikmati semuanya itu. Dalam harap-harap cemas saja Tuhan tolong, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika engkau sedang bergumul, engkau berkata, aduh pendeta, ini persoalan banyak, ini masalah, mungkinkah Tuhan jawab? Dan engkau sedang berada di titik harap-harap cemas, dengar ini baik, jawaban segera datang kepadamu. Sebab saya percaya bahwa Allahku Allah yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang tuli. Dia Tuhan yang mendengar dan menjadi jawaban atas tiap pergumulan hidup kita. Yang ketiga yang saya ingin bagikan bagi kita, mandul tapi mengandung. Bicara apa? Tuhan yang terikat sumpah dan janji setia. Tuhan yang terikat sumpah dan janji setia, yang tidak bisa dibuyarkan dan ditiadakan hanya karena keadaan. Haleluya. Janji setia Tuhan dan sumpah Tuhan kepada Abraham adalah dia akan menjadi bapa banyak bangsa dan menjadi bapa segala orang percaya. Keturunannya akan menjadi sama seperti bintang di langit dan pasir di laut. Masalahnya anak yang kemudian dijanjikan Ishak, sampai pada masa-masa yang diharapkan untuk punya anak, Ribka ternyata mandul. Tapi apa yang saya kasih tahu di sini, bahwa apa yang sudah menjadi sumpah Tuhan, apa yang sudah menjadi janji Tuhan, itu terikat kuat dan tidak bisa dibuyarkan dan ditiadakan, dihentikan hanya karena sebuah keadaan. Keadaan boleh seperti apapun berubah. Mau mandul kek, mau virus COVID-19 kek, mau dolar naik kek, mau ekonomi masalah kek, mau keadaan buruk kek, Allah tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Ketika janjinya mau dinyatakan, maka dia tidak bisa dibuyarkan dengan keadaan apapun. Saya percaya janji Tuhan bagi kita adalah dia mencukupkan apa yang kurang padamu. Dia pelihara kita. Dia jaga kita, dia lindungi kita, dia naungi kita. Maka jangan pernah takut. Keadaan boleh begini, tapi janji Tuhan tidak bisa dibuyarkan untuk kita. Dengar ini baik, dalam hari berjalan ini, sedangkan yang mandul saja mengandung, saya percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Sebab dia terikat dengan setiap janjinya yang ada pada firman Allah. Ratusan janji dalam firman Allah yang diikat kuat dengan sumpah oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berubah setia. Tuhan tidak pernah kemudian berkata, sudahlah, aku gak sanggup untuk lakukan itu. Dia tetap Tuhan yang sanggup untuk mengerjakannya. Doa saya, Tuhan jadi berkat bagi setiap kita yang mendengar pesan Tuhan pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita. Shalom bagi yang nonton, bagi yang berdoa bersama, yang menyaksikan, bagi yang like. God bless you always. See you tomorrow. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Engkau mengabulkan setiap doa daripada Ishak ketika dia memohon mandul tapi akhirnya mengandung. Dan kami bersyukur bahwa firman-Mu ya dan amin. Itu sebabnya kami tidak mau batasi Tuhan dengan keadaan apapun. Karena kami tahu Tuhan dapat menjawab setiap harap-harap cemas kami.
Tuhan yang terikat dengan sumpah dan janji setianya, yang tidak bisa dibuyarkan dengan apapun keadaan yang berubah. Itu sebabnya kami bersyukur. Berkat-Mu atas setiap kami, berkat-Mu atas anak-anak kami, berkat-Mu atas keluarga kami, orang tua kami, di mana saja berada, berkat-Mu atas jemaat Tuhan. Berkat yang sama atas bangsa Indonesia, atas tetangga kiri kanan muka belakang kami. Berkat-Mu atas Indonesia dan atas pulau-pulau di Indonesia. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Mujizat kesembuhan terjadi bagi seluruh jemaat-Mu yang sakit. Hamba berdoa supaya COVID-19 virus segera berlalu. Indonesia dipulihkan dari penyakit, dari ekonominya. Dan sepanjang hari berjalan, kami berjalan dalam jalan-jalan dan tuntunan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.